Hari ini bersama Dokter Tirta lagi yang sedang berseri-seri nih. Karena Liverpool menang 2 kali nih pas kita syuting nih. Iya, biasalah. UCL lawan siapa nanti? UCL kita tinggal menunggu lawan. Oh. Kasih aja kingnya Real Madrid, berani kita. Oh iya, kok sekarang beda sih mukanya? Berani kita. Kok belagu banget kemarin pas, aduh ketemu City lagi gitu. Oh, kita harus optimis. Oh. Ini branding yang dibawa ke sini kan hawa positif optimis. Karena Betul. dalam suasana bulan Ramadan. Oh bener. Lebih suka UCL yang sekarang apa yang dulu? Yang stage group atau yang... Mau dulu sekarang nggak masalah. Kita bawa semua lawannya. Oke, jadi songong ya. Baru 2 kali menang lu udah sesongong ini. Kalau yang Bisa kayak gitu kalau orangnya. FA kita 16 besar. Kemarin membabat Brighton kita. Brighton Bangga dong, Brighton Bangga. dong. Ini kayaknya kita walaupun di liga hancur, kita totalitas di UCL dan FA double winner kita tadi. Iya sih. Double cup kita. Bener. Karena kalau harapan udah nggak ada kan mau apa lagi kan? Tuh, kita mengalihkan harapan ke tempat yang lain, prestis. Iya. Daripada MU, dia nggak main di mana-mana. Konami Cup dia main. Konami Cup dia main tuh. Cara fokus di liga yang mengejar posisi 4 itu. Gitu ya. Dan belum tentu kok dia tuh di atas Liverpool kan. Ntar lagi juga dia ngelawan tim papan bawah kan biasanya nyumbang poin. Iya, kita lihat nanti ya. Dokter Tirta, hari ini kita mau mereview. Review apa nih, Pak? Mereview dandanan Dokter Tirta. Karena pengen tahu sebagai seorang dokter yang cerdas, yang belajar apa aja jadi tidak punya tantangan karena udah dapat S2, berprestasi. Pasti semua pilihan gaya itu ada pemikiran yang logis dan cerdas di belakangnya. Betul Iya kan? sekali. Jadi kita mau Termasuk dari review. dulu rambut pink itu. Betul, makanya saya pengen tahu. Ada pengarah busana. Oh iya bener, namanya aja pengarah busana ya, bukan fashion stylist ya. Bukan, pengarah busana. Oke, pengarah busana. Yang pertama, ini apa ini? Coba jelaskan nih, kok istighfar tiba-tiba? Ini ceritanya pada waktu itu ada di event fashion. Oh, Anda lagi di event fashion nih. Ya, terus saya tuh lagi terinspirasi saat itu Joker lagi rilis. Bentuk Joker. Tahu. Si Joaquin Phoenix. Iya tahu. Terus saya merasa, kayaknya asik nih. Sekali seumur hidup saya mewarnai rambut mirip Joker. Jadinya malah hijau. Hijaunya nggak kayak Joker karena luntur. Jadi kayak boker ya? Ya boker. Jadi kayak Poker. Terus saat itu ada sebuah brand yang dia itu jual sepatu tapi ininya nasi padang. Jadi saya difoto di situ. Oh, Namanya jadi Joker karyawan lokal dengan memakai batik. iya dengan ini kaleng-kaleng kerupuk di sebelah sini. Anda ini nggak sih percaya diri nggak sih dengan? Apakah saya terlihat seperti orang minder? Tidak. Saya rasa itu sangat percaya diri. Oh percaya diri banget. Walaupun ya? saya melihat orang ini seperti jujur, saya sulit mengatakan ya. Tapi Nyesel ini nggak tapi jujur? nyesel karena ini Ternyata dia nyesel. Nyesel karena Ternyata dia nyesel. nyeselnya itu bukan karena alainya. Karena ini ngerusak rambut. Ini beneran. Ini aku harus sampai potong gundul 2 kali baru rambutku bener. Oh iya. Ya, ternyata ngecat rambut, mewarnai rambut di warna yang aneh-aneh seperti ini itu kan ngerusak pigmen di bleaching dulu kan. Nah, Betul. bleaching itu yang membuat rambutku gampang patah. Saya pernah dulu rambut di mohawk tengahnya dikasih pirang di bleaching. Masa. Bener, untung fotonya nggak ada. Tapi itu sebelum viral jadi penulis. Sebelum masih kuliah. Dulu kuliah, orang-orang Hong Kong suka ngecat rambutnya kayak gitu. Oh, Hong Kong tuh. Ya saya kuliah di luar waktu itu. Oh iya. Iya. Oh, S1-mu luar. Iya kuliahnya di luar. Privilege itu ya. Iya. Perasaan selama ini ngomongnya dari zero. Nggak pernah. Oh, Saya nggak pernah bilang dari nol. Oh, mau fitnah Anda aja. nyindir siapa? Oh, saya nggak nyindir. Oh, nggak nggak nyindir. menanyakan. Oh, oke. Jadi ini jujur Oke. jelek kalau sekarang. Cuman saat itu entah apa isi otakku kok seyakin itu. Oke. Jamet banget itu. Kacamata. Apa? Kenapa sekarang ganti? Kenapa dulu bulat kayak gini? Tuh. Dengan Itu- frame agak tipis lagi. Itu kalau nggak salah biar ala-ala. Aku juga bingung kenapa kacamataku bulat ya. Iya. Itu udah kacamatanya bulat. Oh, terus biar ini. mataku terlihat besar. Oh, wow. Karena kalau dibuka tuh sipit banget. Oke. Itu aku inget kacamatanya Ray-Ban tapi biar kelihatan besar. Ternyata pasti aku malah kayak koko-koko glodok. Tapi ini koko-koko glodok ere itu kayak. Soalnya rambutnya dicatnya kayak gitu. Cuman saat itu follower lumayan tinggi tuh. Oh, karena ini. Enggak. Oh, bukan Bukan karena karena ini. rambutnya. Karena saat itu aktif di dunia
Orang taunya aku jual beli sepatu, aktif di brand lokal sama edukasi kesehatan. Followernya 600 ribuan itu. Oh, udah banyak itu. Tapi bahasanya udah kasar. Dan itu masih ngerokok. Ini pas zaman-zaman Twitter ya? Benar nggak? Instagram, Twitter. Ya, Anda kan cukup aktif Ganas, ya. ganas. Ganas kan di Twitter. Ganas, ini ganas banget. Suka marah-marahin orang. Suka kan? marah-marah orang ini. Tapi soal brand lokal. Sama brand lokal, sepatu sama kesehatan ini. Kasar ini. Kemarin saya ngelihat Anda ngomong thread itu seru. Bener apa enggak? Oh seru. Oh iya? Seru. Kan sama aja kayak Twitter. Beda. Orang banyak yang Beda. ribut di Twitter nggak sih? Kalau di Twitter itu kan algoritmanya agak berbeda dengan threads. Twitter yang sekarang semenjak dimiliki Elon Musk ya. Iya, XX. Semenjak dia ada kalau ada konflik itu bisa nongol walaupun kita udah not interested. Nah, kalau di threads itu topik yang kita not interested dia nggak akan muncul lagi. Jadi hanya topik yang kita muncul terus. Kalau aku misalkan update lari, ya dia akan muncul lari terus. Aku update di threads. Aku update kemarin soal kulit, munculnya kulit terus. Jadi topik-topik yang berantem, polarisasi, kayak debat-debat politik karena aku not interested dia nggak akan muncul. Nah, kadang orang ada yang rese kan, Anda lagi ngomong apa, dia komen tuh di bawah. Kalau di thread tuh bisa tuh, atau di Twitter kan bisa. Nah itu langsung blok, dia nggak akan muncul lagi. Oh, terus, Anda blok berarti? Blok. Oh, berapa orang yang Anda blok seumur hidup ini? 1000 ada kali? Lebih. Gila. Maksudnya di blok di medsos atau selama tahun ini doang? Selama medsos sih. Oh, 8 ribuan. Gila. Benar itu? Tapi orang bukannya jadi kayak, wah dia ngeblok gua. Dari 8 ribu tuh 6 ribu fans MU. Pas kemarin kalah, aku 2-1. Itu kata-katanya, wah chaos banget itu. Karena udah muak saya blok. Tapi bukannya kalau kita ngeblok orang arti kita ngasih perhatian ke orang itu malah jadi lebih kayak, oh gue diblok nih, gue dapat attention nih gitu. Oh enggak no. Enggak Kalau dari aku filosofinya dibalik, misal kita nongkrong di sebuah circle, terus circle-nya toxic. Alangkah lebih mudah kita menghindari di circle itu atau kita ngubah orang. Kan lebih mudah menghindar. Nah cara aku menghindar dari orang-orang yang toxic ini ku blok aja. Berarti fans MU toxic? Ya beberapa. Saat itu. Ya kalau aku kalah tak blok. Temanku aja kadang ku blok kok. Tapi unblock lagi pada waktu mau aku menang. Itu benar itu. Meskipun orang kayak nge-capture Dr. Tirta block you terus dipamerin kemana-mana, lihat dong gue di blok Dr. Tirta, itu nggak jadi soal ya? Nggak jadi soal. Karena baca juga enggak, Anda juga nggak baca kan? Enggak. Karena di blok kan? Ya itu, ya kan. Endingnya tuh mereka akan buat fake account lagi. Fake account lagi. Terus ada yang DM, unblock yang ini dong gitu. Gak apa-apa, seru itu. Tapi paling jenius tuh Coach Justin menurut saya. Kok bisa? Karena orang kalau mau ngata-ngatain dia harus bayar membership. Karena kalau bayar membership komen baru muncul. Bener sih, cuman dia fans Arsenal. Terus kenapa emang kalau... Gak apa-apa sih. Fans Arsenal masih lebih mending. Enggak sih. Sama aja ya. Fans Arsenal tuh beberapa mending. Cuma beberapa orang kayak Koci. Malah paling parah ya. Gak mau kalau diajak debat, males. Oke. Dari semua fans IPL tuh aku males kalau berhadapan sama fans yang kayak Koci. Fans bola mana yang paling baik dari klub apa biasanya? Rata-rata. Paling baik? Iya kayak, wah ini asik nih. Fans Juventus kah, Milan kah? Oh enggak, orang Madrid tua. Kah? Fans Serie A tuh baik-baik semua karena orang tua. Jadi diajak pun, apalagi fans AC Milan, itu umur 40, 45 itu santai banget. Karena energi udah stoik mereka. Udah stoik. Udah stoik ini kan dibantai mereka, kalah di Inter, kalah di Bodo Glimt, Juventus kalah 2-5. Itu terus AC Milan 1-1 itu santai. Fans Serie A itu semuanya enak diajak ngobrol. Mereka kalau cerita sejarah segelas kopi 5 jam gak kelar itu. Oh, sejarah klub bolanya. Ngomong Maldini itu, pasti. Jauh banget lagi Maldini ya. Saya belum lahir, kan umur 45. Tapi kalau asik, itu sebenarnya fans IPL asik. Fans Arsenal pun asik. Tapi ketika kita udah bahas trofi IPL, itu bisa marah mereka di realita. Hati-hati. Kenapa? Coba aja kalau punya fans Arsenal. Runner up 3 kali. Coba lihat reaksinya. Oh iya. Bisa emosi beneran. Tapi kan tahun ini kayaknya juara 1. Kemarin imbang. Tadi imbang 2-2 lawan tim degradasi. Ini kalau City menang tinggal sisi 2 poin. Oh iya? Ya ini teman-teman saya Arsenal hari ini BT semua. Aku cuma ngomong Arsenal semangat, marah-marah. Wah tim opo, Arteta marah-marah. Ini kayak Liverpool jauh dulu. Tapi kalau runner up sampai 4 kali sih. Ya tuh kita lihat reaksi Koci. Semangat Arsenal. Padahal dia lagi nomor 1 lama loh. Iya sampai Desember kan. Tapi ingat. Sampai hari ini. Ya, kalau nomor 1 lama ternyata City nyalip di 2 laga terakhir dan juara. Bener kayak Liverpool. Gerrard ke ini. Pleset. Itu Anda gimana perasaannya hari itu? Nah, itu 2012. Untungnya saat itu medsos gak seperti ini. Jadi saya gak kosong-kosong banget. Masih aman ya? Cuman itu TV hancur. Karena?
Pas nobar kita bertiga fans Liverpool, kita jotos TV-nya. Nah, saat itu kan agak brutal. Iya. Pas itu kan kalah kan sama Chelsea, Demba tuh Dembaba, 2-2. Demba B. Demba B. 2-0. Iya. What? Keluar TV hancur. Siapa yang mukul itu TV? Saya. Anda nonton bola sampai mukul TV, Iya. sampai hancur TV. Sampai hancur. Ganti. Saya masih ingat Aquos. Oh ini fase super saya berarti ini. Bukan, Ya? 2000 lebih gila yang pas kuliah 2012. Aku kalah PES sama temanku Dr. Agung. Ya, PS. Itu main PES aku kalah 3 kali sama dia. Laptopnya aku pukul. Laptop Anda sendiri dong. Laptop dia. Dr. Agung. Anda mukul laptop orang. Laptop. Rusak enggak dong? Alhamdulillah enggak karena tapi kan kaget juga kan. Oke. Orang lagi main laptopnya dipukul. betul. Terus Ya Allah, pokoknya ya. kalau udah kalah tuh, udah kalah. Kalau main Dota kalah di warnet itu aku ingat Keyboard banting. Kirpot tak pukul ke punggungnya. Itu dulu. Manajemen emosiku tuh paling buruk bukan yang rambut cat ini. Justru pas kuliah. Karena pressure-nya gede banget itu. Iya. Kalah Dota aku ingat banget. Itu main Dota 2 58 menit. Main enggak ya? Main Dota. Dota kan? Dota 2, Pada iya. waktu itu aku pakai Sven. Kena Iya. comeback gara-gara Satu temenku tim. ngide. Untuk bokong malah hilang. Jadi 4 lawan 5. Kalah creep kita kan. Ya. Udah dateng. Wopluk. Buah. Mukul temennya Mukul temen yang hilang tadi. Pakai keyboard. Oh makanya Anda jadi dokter supaya kalau Anda digebukin orang Anda obatin diri sendiri. Iya karena saya mengobati jiwa kayaknya itu. Itu sakit kayaknya. Itu anger manajemennya buruk itu. Jadi 2012, 2013, 2011, 12, 13, 14, 15 itu jelek semua. Nah membaik ini dampak ikutannya membaik. Ini membaik ya. Agak membaik. Tinggal selera fashionnya aja yang memburuk. Iya memburuk selera fashionnya ini. Ini juga gak tahu kenapa rambutnya gitu. Tapi ini masih lebih mending daripada rambut yang pink. Oke, kita lanjut nih. Idi. Wes. Ini Pandu Winoto pas kapan nih? Oh, bukan. Ini sebelum. Ini sebelum. Sebelum apa? Pandu Winoto tuh tepat sebelum aku Oh, chat. yang pas Anda ribut sama Pandu. Karena gayanya kayak Pandu ini ada kalungnya. Ini skena tahun 2016-17 tuh kayak gini. Gila mukanya. Ini rambutnya kan mulet. Mulet-mulet. Ih, di Mulet-mulet, belakangnya ya kan? ada gitu Ini segala terawat, macam. rambut terawat ini. Oh, terawat ini. Terawat. Terus ini brand anak-anak selatan namanya Sometimes. Ini bajunya. sometimes bajunya. Terus ininya tuh kalung-kalung. Apa nih kalungnya ini? Kalung-kalung aku lupa, silver pendanya lupa aku mereknya. Oh, lupa. Anda terinspirasi dari mana nih? Kalau tadi Jepang. Ini kan Oh. Jepang. Jadi kan kalau kita pakai pendant dia dipakai merek Jepang tuh namanya Goros. Satu kalung tuh bisa sampai puluhan juta. Cuman saat itu saya nggak beli itu tapi beli Indonesia silver styling silver. Oh, ini ada ininya Indonesia, versi Indonesianya. Ya, terus ini kacamata Ray-Ban. Nah, kalau ini pure ala-ala Jepang aja, versi cheap budget. Lumayan ini rapi nih. Oh iya, ini keren, Iya, tapi ada keren. rasa keren Dan dulu ini sampai sekarang aku pertahanin. Aku beberapa kali juga masih memakai gaya rambut itu karena enak buat lari. Kenapa banyak orang nggak suka mulet sih? Katanya mulet aneh gaya mulet. Tergantung aneh. muka. Kalau yang mulet rambut Anda enggak cocok kayaknya. Oke. Soalnya mukamu kayak Sukro. Tahu kan Sukro? Karena bulat maksudnya. Kalau dimulet Tiba-tiba muka gue dibilang kayak kacang ya. kayak Ishizaki jadinya. Izizaki siapa? Kaptennya Tsubasa. Oke. Ini Ishizaki. Mas Radit itu kalau dipikir-pikir kayak Ishizaki. Coba nih. Ini Mas Radit, ini Ishizaki. Persis sekelakuannya juga. Emang iya? Iya, jadi kapten karena orang dalam. Kalau nggak temannya Tsubasa nggak bisa masuk itu. Oh iya. Iya, karena ada kenalan. Tapi Oke. mirip banget Sumpah. Mas Radit itu kayak Ishizaki. Serambut-rambutnya, sekarakternya. Oke. Anda kayak siapa? Jelas Tsubasa saya. Yang jagoannya. MC, main karakter Main aja. karakter energi. Main karakter kelihatan dari rambutnya sih. Ini pas keluar MC. rumah juga kayak aku lah. Iya, main karakternya. aku lah MC. Dengan Gokil. lagu-lagu anime, itu saya itu. Gokil. Tapi kalau Dokter Tirta sendiri perawatan rambutnya itu kayak gimana sebenarnya? Oh, saya tuh harus ciri khas rambutnya. Jadi aku konsultasi dulu dengan dokter spesialis Rambut. Bukan. saya kan nggak tahu. Saya kan nggak tahu, cuma nanya doang. Rambut itu kan termasuk bagian dari kulit. Oke. Jadi saya konsul sama dermatologis sejawat Oke. saya, namanya Dr. Aspa. Tak mention dulu karena dia Dr. Aspa. angkatanku paling pinter kumlot 4,0 coy. Oke. S1 3,9, spesialisnya 4,0. Gila. Jadi kata dia, rambut pada cowok tuh gak beda sama cewek. Oke. Jadi harus karakternya beda. Nah, dan dilihat kedua aktivitasku tuh sangat aktif di outdoor.
Jadi kemungkinan besar dia akan sering berkeringat, berminyak, Oke. dan ditanya pakai helm nggak? Oke. Aku lebih sering pakai topi, dianggapnya sama. Jadi ini akan bisa menimbulkan bakteri. Nah, yang pertama aturannya adalah keramasku harus setelah lari. Keramasnya harus setelah lari. Setelah lari, aku harus tetap berkeramas. Oke. Karena kata dia, walaupun rambutku sehat, itu kan kena keringat, kena bakteri, kena topi. Jadi kita nggak tahu nih bakterinya. Bisa jadi kalau nggak dibersihin dengan baik, ini jadi jamur atau ketobe ke depannya. Oke. Terus yang berikutnya adalah nggak bisa diwarna lagi. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh pantes nih udah nggak lagi ya Nggak. pas zaman ini ya. Oh, udah nggak kapok karena patah terus rambutnya. Oke. Terus. Terus yang ketiga itu selain samponan, teknik cara keramasnya juga beda. Kalau Apa nggak coba keramasnya? keramasmu gimana? Kan Keramas. botak. Keramas gimana? Ya taruh sini. Betul. Gini keramas kayak digaruk gitu. Nah, Jadi gini. kalau aku keramasnya tuh beda. Jadi semua sampo harus ditaruh di tangan, harus itu dipijat. Dipijat. Ya, betul. jadi kan biasanya ada orang yang kalau cowok tuh asal kasih sampo terus kasih set. Ya. Nah, itu rontok semua rambutnya. Seharusnya bener dong kayak digaruk nggak? Gak akan digaruk, dipijat. Oh, dipijat. Jadi jangan kena kuku. Ah, ini ada contohnya. Oh ini. Jadi saya anggap kalau ini fans MU. Kalau Langsung dipukul. fans MU kamu. Kamu. Fans apa kamu? Fans apa? Liverpool. Liverpool. Liverpool dia. Oke Liverpool. Nah, kalau Liverpool. nih ya, cara keramas ya. Dulu sebelum aku diajarin sama Dokter Aspa, aku tuh Iya. kalau keramas ditaruh di tangan, terus habis itu diusung bilas. Oke. Nah, kata dia berarti kulit kepalanya nggak bersih. Jadi ditaruh di tangan dulu. Terus habis itu karena aku kan anggap aku nggak pakai pomade ya. Kalau Oke. pakai pomade beda. Terus habis itu ya udah digosokkan ke sini terus jangan kena kuku, dipijat Oh I sampai see. merata. Nah, ternyata itu yang membuat ketobenya tuh jadi hilang dan rambutnya tumbuh bagus. Oke. Nah, ketiga nih, kalau pakai pomade, itu pomade-nya tergantung oil base atau water base. ya. Nah, kalau water lebih enak, pakai air hangat langsung hilang. Oke. Yang jadi masalah tuh oil base. Karena Dia harus bilasnya tuh sampai detail. Kalau enggak nanti akan menyebabkan rambutnya jadi lembab. Tapi Oke. oil base tuh keren, soalnya dia tuh kelihatan matte gitu loh. Oh, tapi kan kelihatannya terlalu basah nggak sih kalau pakai oil base itu kayak kering-kering basah gitu. Itu yang kan? water. Oh, itu jadi water. Water Kalau oil kalau oil tuh dia kelihatan matte. Jadi karena dia minyak, dia tuh kelihatannya nggak kaku tapi nggak kelihatan wet look, matte look jadinya. Dok. Oh. Nah, terus di situ harus pakai air hangat dulu, baru akhirnya dikeramasin dengan metode yang sama. Kalau tidak dia ada residunya gitu ya? Ya, dan itu nanti kalau residunya sebenarnya akan menimbulkan lebih humid, jadinya bisa ketobean. Nah, itu alasan sampai sekarang pun aku kan pakai topi, pakai apa. Aku nggak ada alopecia, rambutku nggak pernah alopecia. rontok ya. Terus masih sehat dan aku tuh tiap bulan karena tebel sehat. Dan ini yang muji langsung pada waktu di CFW. Nah, titik validasiku itu aku fashion show di CFW. Fashion show? Fashion show. Jadi Gak percaya. Fashion show. tunjukin nanti fotonya ya. Nih saya. Kapan nih begini di fashion show? Bukan yang pas itu Oh yang bukan. sekarang. Oh kan nggak tahu. Saya cuma nanya doang. 3 kali aku jadi muse di CFW. Jadi Muse. Jadi Muse. Muse siapa? Ada beberapa band, ada Nevada, Gokil. ada Outman. Keren. Gitu. Keren. Keren kan? Ya, terus pas jadi Muse itu kan kita semua harus dirawat sama si hairdresser sama hairstylist. Oke. Pas itu rambutku gondrong banget. I Segini see. rambutku. Oke. Itu si Saya hairstylist lihat. aja bilang, "Ini rambutmu sehat banget, pakai apa?" Dipuji sama hairstylist, itu adalah titik pencapaian tertinggi saya. Paham sih. Karena dia paham rambut, dia bilang, "Rambutmu ini sehat, apakah pernah dicatok?" Enggak. Wah, perawatannya gimana ya? Cuman pakai tonic, oil sama pakai sampo. Dan aku sudah pakai sampo yang sama. Oke. Sampo yang sama tuh aku pakai dari 2023. Anda kerimbat nggak kerimbat? Kerimbat tuh enak banget tau. Aku kerimbat itu kalau misalkan ada pegel leher, kalau enggak. Itu pijet leher dong. Ya kan memang dia memijat otot-otot. Tapi gitu. kenapa nggak pijet leher sekalian atau nggak cukur rambut kan bisa dipijet juga lehernya. Ya kan beda. Oke. Cukur rambut. Karena ada Kerimbat, ininya kerimbat. juga ya. Kalau ini lagi pegel banget, biasanya aku kerimbat atau lagi panas banget. I see. Nah, yang kesalahannya tuh kita jangan digaruk, kalau garuk jadi lecet, perih. Oh iya ya, saya suka kayak gitu tuh. Perih jadinya, perih ngono-ngono. Nah, terus kalau yang berikutnya tuh kan dulu di awal-awal rambutku patah. Ini rambutku patah. Oke. Bener-bener patah. Jadi bukan rontok, jadi pas disisir tuh patah di tengah. Rusak memang karena udah kata dermatologisku memang seperti itu, resikonya harus disehatkan. Nah, saat itu pakai
oilnya dulu. Oke. Oil sebelum keramas, baru dikeramasin, baru pakai tonik yang disemprotin kulit kepala. Oke, nah itu patahnya karena di bleaching juga kan? Bleaching, itu yang ngomong langsung dermatologis. Nah, cuman kalau ada psoriasis, Iya. itu nggak bisa kalau pakai sampo tok. Itu harus ke dokter. Karena autoimun ya itu psoriasis. Ya, sama tinea, jamur-jamur. Jadi Oke. kalau digigit red, itu ada bulut-bulutan. Oke. Terus guatel banget, nah bisa jadi jamur. Nah, kalau udah jamur itu harus pakai obat salep. Oke. Samponya khusus. Saya ada seborrheic dermatitis. Bah, itu harus ke SPDV. Iya, dapat obat khusus, dikasih krim yang nggak boleh lama-lama tuh steroid ya. Ya, Nggak boleh lama kan? nggak boleh. Kalau terlalu lama nanti bisa ada reaksi alergi dan autoimun yang lain. Berapa lama salep itu boleh saya pakai dok biasanya? Nah, tergantung dari Dokternya. biasa ada yang 7-14 hari, ada yang habis pakai sampai sebulan. Aku dulu perawatan sama dokter Aswani sampai sebulan. Oke, dan itu nggak bisa sembuh ya seborrheic dermatitis ya? Nggak bisa. Dia akan timbul sendiri ketika dalam kondisi kita imunnya lagi rendah dan kondisi rambutnya lagi kotor banget. Oke, nah kalau samponya dokter Tirta pakai apa nih? Waduh. Waduh, MU lagi, pukul lagi terus. Kalau sampo, jadi dulu banget. 2022 aku pakainya yang itu. Yang ini. Ya karena rambutku tuh hancur. Jadi untuk numbuhin lagi. Oke, anti lepek, kemiri, serum shampoo, Bonvi hair care. Ya, Ini. pakai itu. Aku belinya dulu di e-commerce. Oke. Jadi dulu tuh terkenal ini sampo buat cewek. Oke. Terus pas pada waktu aku beli itu karena yang review tuh influencer cewek di TikTok. Nah, karena rambutku patah terus kan. Dan aku tuh pengen gondrongin saat itu. Aku tuh belum pernah seumur hidup gondrong. Oke. Akhirnya aku pakai ini ya. Dan itu ada di Instagram perjalanan rambutku. Terus Perjalanan rambut. bener. Ada di Instagram. Ada. Anda menceritakan perjalanan rambut Iya, Anda? sampai akhirnya umroh botak. Oke. Itu tuh berita heboh tuh waktu itu. Tirta botak jadi berita heboh. Karena rambut Anda hilang semua kan? MC saya kan. Main karakter Main energi. karakter, MC syndrome namanya. Main karakter energi. Oke, jadi Anda emang dari dulu ya? Pakai ini dulu. Berarti bener nih dari dulu nih pakai ini. Bener-bener 2022. Oke. Dan ada perjalanannya di Instagram. Dan itu beli. Oke. Beli loh, mahal emang. Aloe vera, lidah buaya. Ya, Oke. aku lebih ke non SLS-nya. Karena rambutku kalau kena SLS tuh jadi gatel-gatel. Apa tadi SLS? Sodium laurat sulfat. Oh, dan itu banyak sampo yang ada. Ya sebenarnya bagus kalau kita tuh memang cocok sama SLS. Jadi sampo tuh beda. Ada orang yang cocok sama SLS. Jadi dia kalau berdebu pakai itu, orang-orang yang kayak di proyek atau aktivitas outdoor tinggi dan sering berminyak pakai itu gak apa-apa. Nah aku tuh kalau kena SLS gatel-gatel. Oke. Nah dokterku yang bilang kamu nyari yang non SLS aja. Yang Oke. dia non SLS. Nah, karena review yang perempuan tadi juga ya, Ya. which is laki-laki jarang sebenarnya pakai ini Jarang. pada jarang. awalnya. Saat itu jarang. Saat Dan itu itu. harus diakui 2022 yang pakai cewek semua. Nah, itu kan dulu nih. Mm-mm. Apa? Sekarang pakai yang Nah tipe terus gara-gara sering perjalanan gondrong itu, lain. Gondrong ya. viral itu. Hebat kan? Hebat. Iya. Gondrong viral. Mm-mm. Botak viral. Viral, Main MC, karakter. main karakter. Energi. Tirta tuh A-nya apa? Algoritma. Nah, terus akhirnya collab buat yang ini karena Oke. gara-gara aku pakai yang ini, yang cewek jadi bingung. Ini sebenarnya sampo buat cowok atau cewek? Hah, kok bisa gara-gara Anda pakai ini cewek jadi bingung? Jadi si Bonvi-nya itu beneran akhirnya ngejapri bahwa gara-gara aku yang pakai, cowok tuh pada pakai ini semua. Oh, wow. Akhirnya ada kebingungan di market sebenarnya ini sampo buat cewek atau cowok. Anda membuat strategi branding mereka berantakan. Iya. Padahal mereka udah tahu target customer-nya siapa. Anda datang dan menghancurkan itu Tepat semua. Main karakter. Tepuk tangan. Hanya Tirta algoritma yang bisa melakukan itu. Tirta T-nya target market. Betul. Wih. Tirta T-nya target market. Ya kan? A-nya algoritma. Ya, hanya saya yang bisa melakukan itu. Gokil, keren. I ideal, idola. Udah cukup. Udah, Nggak udah. usah satu nama dicari-cari Udah, semua. Jadi Iya. habis Nah, itu ini. dibentuklah yang khusus buat cowok. Oke. Ya, yang ini disesuaikan dengan karakter cowok yang outdoor, aktivitasnya tinggi, berminyak, humid. Jadilah seperti ini. Oke. Dan ini jadi sekarang Anda nggak pakai ini. Enggak. Oke. Nah, apa perbedaan material dalamnya antara yang khusus cewek sama khusus cowok? Tadi kan Nih. kata ini kan buat outdoor segala. Jadi yang di sini tuh dulu dibedain antara sampo buat anti lepek sama buat anti ketombe. Kalau Oke. anti ketombe itu logonya biru. Oke.
yang di sini dijadiin satu. Nggak tahu caranya mereka gimana. I see. Karena di cowok itu kalau dia lembab dikit langsung muncul ketombenya. Jadi gimana caranya ya itu kan urusannya orang-orang mereka harus keluar gitu. Cuman ya ini selalu aku edukasi ini segmented. Karena memang agak pricey. I see. Agak pricey. Kita kan nggak berani overclaim juga gitu. Pada waktu itu ya agak pricey. Terus kalau dia nanti keberatan ya cari uang lebih banyak dulu. Sama ada request, bisa nggak buat bonfi sasetan? Nah, repot tuh nanti kalau... Oh iya, ada. Ada. Karena banyak habit cowok-cowok tuh belinya sasetan. Dan lebih murah juga kan, entry level ya kan, price entry-nya lebih murah. Terus ya udah kita tetap percaya yang ini. Dan ternyata banyak yang kebukti bagus lah buat rambut kecil-kecilnya. Cuman kalau sudah ada gejala alopecia, itu nggak bisa apa-apa. Alopecia itu yang pitak-pitak gitu kan? Dia mundur terus. Oh yang mundur? Kebotakan terus. Dan itu genetik. Itu harus ada urusan ke dermatologis. Oke. Tapi kalau rambutmu disisir rontok, ketombenya banyak, itu masih bisa pakai ini. Masih bisa diperbaiki dengan sampo dan gaya hidup. Oke, ini yang kiri sampo, kanan apa? Ada tonik ya? Tonik. Yang mana sih tonik? Tonik itu yang ini. Ini aku tonik nih. Oleanic acid. Oleanic acid ya bagus buat untuk menguatkan akar rambut. Jadi begitu sampo dipakai atau setelah agak kering? Oh. Bagian pas basah. Buat dikenyot tuh. Bukan, Mas. Itu atasnya kan. Bukan dikenyot, Mas. Bukan. Bukannya enggak semua bentuknya kayak kenyot. Ya kan ada pipet, kita minum obat apa kan suka dikenyot. Ya, ini minum, saya tahu dia kayak bukan atasnya, itunya kan tetap gitu. Ini enggak dikenyot, ditetes. Jadi kalau yang ini sebelum si toniknya. Oh. Jadi kalau misalkan rambutnya tuh bener-bener break banget lah. Break tuh masih patah-patah. Remuk banget, remuk. Oh. Dan biasanya kayak gini tuh yang pakai helm terus. I see. Dan aku baru tahu ternyata yang merusak rambut tuh adalah habit-habit kita yang helm. Jadi helm kita keramas tapi helmnya nggak pernah dicuci kan. Nah itu yang akhirnya menyebabkan jeblok rambutnya. Teman saya kemana-mana pakai helm tapi tetap keramas juga nggak bisa. Maksudnya tetap patah-patah rambutnya. Karena pas dia mandi helmnya nggak dilepas kan. Jadi keramasnya di... Itu kayaknya harus ke psikiater, Mas. Ada kita rame-rame ke psikiater. Kalau kita rame-rame. Mungkin helmnya terlalu mahal. Iya betul. Mereknya Soe atau Arai. Jadi dia ada ya? Ada, helmnya tuh 15 juta. Oh iya? Tim saya gajinya habis cuma beli helm. Motornya Ekmek, helmnya Arai. Apa bedanya helm mahal sama murah? Gak tahu, dia juga gak bisa. Katanya ini ya keren. Kayak Pak Tirta beli sepatu mahal aja. Oh yaudah, beda selera. Iya. Jadi dia helm mahal tuh mau pakai helm mahal tuh dia gejalanya sama, rambutnya biasanya jadi tipis. Hah? Karena kan terlalu lama, jadi menekan aktivitas rambut dan nggak dirawat dengan baik juga. Nah bagi orang yang hobi touring itu perawatan rambutnya beda lagi. Dan gejalanya rata-rata orang yang hobi motoran kan rambutnya nggak dirawat, dia akan cenderung lebih mundur nantinya, rontok akhirnya. Kalau keramas idealnya seminggu berapa kali? Beda-beda, tergantung aktivitas. Itu yang memang mitos fakta yang dilurusin. Jadi yang ngomong dermatologis. Kalau aktivitasnya banyak indoor ya dia kayak 2 hari, 3 hari sekali masih aman. Oh jadi nggak tiap hari ya? Kalau yang indoornya banyak. Oh. Tapi aktivitasnya banyak outdoor, kayak contoh dia hobi olahraga, hobi lari, terus dia kayak contoh lebih menghabiskan di outdoor kena paparan matahari, ya itu bisa tiap hari. Apa kekurangannya keramas tiap hari? Efeknya apa? Kering rambutnya. Oke. Apalagi kalau dia setiap ngeringin pakai hair dryer paling panas. Oke. Itu aku yang ngomong dokter SPDVE. Oke, artinya ini mitos fakta soal rambut tuh itu ya. Bukan artinya tiap hari keramas jadi lebih bagus juga gitu kan? Iya, it depends. Kalau misal kita tiap hari keramas, terus kita ngeringinnya juga asal-asalan, rambutnya asal-asal gitu, terus habis itu pakai hair dryer paling panas, itu lama-lama patah kering rambutnya, kering. Nah rambut kering itu nggak enak dilihat. Oke. Kayak jabrik-jabrik kering loh Pak. Kayak nggak sehat gitu ya? Iya, kalau saya kan sehat sekali nih. Oh iyalah, main karakter. Sehat ini. Apalagi miskonsepsi soal rambut yang orang harus tahu? Oh betul, kalau masih basah ya jangan dipakein topi. Oh, itu juga sering tuh. Sering terjadi. Ya abis keramas pengen buru-buru keluar rumah langsung cek gitu. Ya, jadi kalau keramas ya pas basah ya tunggu sampai kering. Jadi kalau kita pakai basah itu kan lembab, itu jadi cikal bakal bakteri. Oke. Itu sama aja kita pakai baju kehujanan tapi dipakai baunya jadi gak enak, apek. Oke. Jadi sarang bakteri. Nah kita juga sama, kalau rambut masih basah, terus kita pakai topi atau langsung buat tidur, itu jadi sarang bakteri. Sampo bisa mengurangi rontok nggak? Oh iya itu bisa. Oh itu bisa? Ya itu fakta. Kalau memakai samponya benar. Karena apa? Karena dirangsang ketika dipijit,
atau Ya karena kan di dalamnya kita nggak tahu ya ada yang tested apa enggak. Kalau yang dermatologis tested ya berarti dia ada mengandung zat-zat yang bagus buat nutrisi si rambut itu. Oke. Dan ini kembali yang ngomong jurnal, paper, sama yang ngomong dermatologis. Sampo itu bisa jadi penyebab rontok dan justru akan menyembuhkan rontok. Kalau orangnya nggak cocok dengan sampo tersebut, ada hipersensitivitas, rambutnya bisa jadi rontok. Tapi kalau dia cocok ya dia bisa jadi rambutnya malah nggak rontok atau kuat. Makanya namanya sampo tuh tailor made atau personalized. Per orang bisa beda-beda. Wah seru banget. Ini kan ngabuburit nanya-nanya. Anda belum ada pertanyaan buat saya. Betul, Anda kan botak, gundul. Anda samponya gimana? Saya botak. Gundul. Kalau orang botak, sampoan, ya sampoan aja. Ya dong. Kenapa nggak pakai sabun mandi? Ayo. Emang bisa ya? Nggak makanya tanya. Ada sih sempat ada satu produk yang gabungan antara sabun sama sampo, tapi ternyata licinnya beda. Jadi saya nggak pakai lagi tuh. Pakai emang gua piring. Tapi kalau gundul aku tuh pernah botak sekali yang setelah umroh. Iya. Dan itu nggak nyaman. Oke. Nggak nyaman. Karena kena matahari panas. gini. Habis botak. Kan botak nih. Botak. Anda lari kan? Iya. Kena angin aneh nggak? Kayak geli-geli gitu. Parah. Ih, aneh ya? Gimana nih? Aneh. Kan waktu rambut lagi panjang nih. Iya. Habis itu kan kita botak nih. Yap. Terus lari kan kayak gitu, geli-geli gitu ya. Bener. Dan Kok bisa gitu ya? Paling ya nggak tahu makanya, nggak tahu. Paling parah tuh kalau matahari. Wah, aku pingsan, Pak. Heat stroke, Pak. Oke. Jadi lari di pantai. 2024 lari di pantai nggak apa-apa, nggak heat stroke. 2025 dalam kondisi pulang dari umroh. Tahlul. Botak, bener-bener kan segini kan. Oke. Kena matahari. Parah tuh. Dan aku tuh saat itu sampoan juga bingung. Nah, makanya aku tanya. Loh, sampoan mah sampoan aja, malah lebih enak karena langsung ke kulit kepala. Samponya. Oh gitu. Saya nih botak cepat abis kayak gitu karena kan ada seborrheic dermatitis tuh. Heeh. Jadi kalau ngobatin, karena makin lama kan kulit kepala makin ke belakang. Benar. Jadi makin kelihatan yang kering-kering gitu. Betul. Belang gitu. Jadi Betul. ngobatinnya lebih gampang. Oh, Saya terus sih gara-gara itu doang. pertanyaan kedua. Sampoannya seminggu berapa kali? 3 kali. 3 kali? Iya. 3 kali? Iya 3-4 kali lah. Sering berbagi sampo dengan istri atau samponya masing-masing? Kalau sampo habis saya pakai sampo istri. Ngamuk kan berarti? Enggak sih. Oh enggak. Emang biasanya ngamuk? Saya sempat nyolong satu. Ngamuk. Ngamuk. Kok sampoku berkurang separuh ya? Oh iya. Tapi sampo istri tuh baunya tuh bau perempuan banget gitu. Iya, Ya betul, kan? betul. Wanginya kayak beda gitu. Beda. Terus aku baru tahu itu sampo ya adalah merek brand luar yang 1,2. Lah itu lebih ke itu Aku sih. nggak tahu, pas aku kok baunya cewek banget. Terus kok jadi separuh ini? lebih ke mahal sih itu kayaknya sih. Lebih gara-gara mahal itu. Nah di situ terus kalau gundul gini, Iya. ngeringinnya pakai anduk atau hair dryer? Handuk. Cepet. Iya, Anda tuh kayaknya pengen deh gundul deh. Nggak mau lagi. Hah? Nggak mau lagi. Waktu itu gundulnya sampai dikerik nggak? Sampai dikerik. Yang umroh itu. Ih keren tau. Keren Dokter Tirta gundul kayak dikerik. Kayak Sukro Gepeng. Kayak Krilin. Iya lucu Kayak tau. Krilin. Justru itu karena aku pernah botak gak enak. Kok bisa nyaman sih gundul? Nyaman. Nggak, karena Anda tuh punya ini sendiri. Punya asumsi sendiri orang botak tuh culun. Kelihatannya aneh. Karena rambutnya nggak bisa diapa-apain. Coba deh Anda botak. Alis dicukur juga. Keren, sumpah. Keren Dokter Tirta. Lucu banget. Viral. Tahu viral. Tapi Viral. viralnya karena Tirta T-nya. itu ada orang ngeri alisnya sendiri. Mau lihat apa tuyul? Tirta ya tuyul. Set. Kalau pakai tonik penting nggak? Karena terus terang saya jarang. Nah kalau pakai tonik ini sebenarnya dermatologis yang ngomong ya. Dan brandnya pun tidak overklaim. Jadi disarankan pakai. Oke. Karena akan membantu perawatan pasca samponya lah. I Jadi see. semakin rambutnya sehat. Jadi rambut sehat itu kan dia tidak hanya sekedar hitam gitu kan. Kalau sesuai warna jadi pigmen. Tapi kan dia juga tidak gampang patah gitu kan. Rontoknya rontok natural karena rambutnya udah tua. Karena kalau dipikir-pikir perawatan diri tuh mahal juga ya. Kalau Betul. kita tambah gitu ya. Orang tuh kan dari kemarin kan di netizen ini bukan saya main karakter. Pertanyaannya banyak capture-nya. Bisa dicari di sama timnya Mas Radit. Oke. Kok lebih glowing? Kok rambutnya sehat? Dokter Tirta lebih glowing. Saya pernah dituduh bedah plastik. Oh iya. Pernah 2023, 2024 sampai sekarang pun dituduh bedaknya apa, skincare apa, operasi plastik.
Coba kita lihat ya. Kalau dibandingin ini sih agak jauh sih. Makanya. Bandingin Padahal itu gara-gara aku Nih. bandingin Nih yang kanan nih. Bandinginnya yang mana ya? Ini. Yang ini botak. Oh, ini baru. Oh, itu botak. tempat Ini yang saya. gondrong. Ini sehat banget ini. Tirta Gondrong. Kita gondrong. Ini pertama kali masuk. Oh iya, Anda masih gondrong. Iya. Nih aku pernah gondrong lagi itu 2016. Ini pas rambutku sehat. Coba lihat. Oh iya. Ini rambut sehat, ini rambut rusak, ini rambut rusak. Tapi kenapa sedih banget mukanya, Dok? Enggak, itu ala-ala garang, fotonya ala-ala Kuroshiro. Oh, ini lagi kayak Genji. Pengennya gitu. kayak Genji Serizawa karena ini motornya kan motor Jepang banget, Honda Zoomer. Anjir. Nah, ini yang belum luntur. Ini habis dicat banget. Oke. Gak tahu tuh mereka dapat foto dari mana. Ini habis dicat banget. Nah, ini yang sudah habis umroh. Oh wow. 2 bulan setelah umroh udah Tapi tumbuh. ini langsung kelihatan tua banget sih. Makanya, tapi ketika rambutnya bagus ya udah. Dari rambut yang paling parah ya ini, 2 ini. Ini Anda waktu itu kan lulus kedokteran. Udah dokter ini. Iya, maksudnya udah dokter. Terus rambutnya dicat. Iya. Kalau di kedokteran ada Gak dokter apa-apa, rambutnya banyak. nggak mau dicat, dokter Justru ini gitu. senior aku belajar cat tuh gara-gara seniorku ada namanya Dokter Boni, dia spesialis THT. Rambutnya selalu diwarna dan gondrong. Oke. Di rumah sakit UGM dia prakteknya. Artinya sama rumah sakit nggak Nggak masalah. apa-apa, nggak apa-apa. Sama kedokteran, ID juga Gak nggak ada. masalah. Sebenarnya asalkan hal itu tidak mengganggu pelayanan ke pasien nggak masalah. Nah, dari pasiennya ada nggak stigma-stigma kayak dokter rambutnya dicat? Dulu ada, sekarang nggak. Oh, sekarang nggak? Sekarang udah. Di I zaman see. tahun 2010-an ke atas tuh sudah berubah image-nya. Oh. Jadi malah ciri khas. Nah itu kalau teman-teman pengen tahu yang sampai karena aku udah berhenti ngecat rambut. Tapi kalau seniorku tuh dosenku namanya Dokter Mahatma alias Dokter Boni. Dia pinter banget, dia bagus banget dan akrab sama pasien-pasien karena ramah. Oke. Dia tuh gondrong rambutnya blonde. Oke. Bayangin mukanya Jawa tapi blonde. Oke. Gak apa-apa dia memang. Kulitnya sawo mateng kah? sawo matang tapi Oke. blonde. Oke. Meksiko bro. Pernah nggak dapet stigma dari pasien dia? Eh, Dokter gue pirang nih gini-gini. Iya. Pernah? Tapi justru malah jadi ciri khas. Aku dokter THT-nya yang pirang itu. Oh. Kalau ciri khasku tuh ngegas. Karena aku sama pasien memang sengak. Oh iya. Aslinya sengak. Pasien datang, terus ya menurut saya Anda gini, terus pasiennya bilang, kalau saya Google nggak kayak yang Anda bilang, Dok. Ada pintu keluar mas. Waduh. Gak suka. Langsung keluar. gitu aja? Ya keluar aja. Pernah gituin orang berarti? Kamu berobat tujuannya apa? Sembuh. Ah, berarti yang harusnya yang lebih tahu ilmunya siapa? Saya. Ya, kamu kalau mau konfirmasi ke depan, bukan depan saya. Sana berobat sama Google. Gitu saya. Sengak. Dari puskesmas saya sengak. Tidak pernah berubah. Oh iya? Bukan branding. Memang aslinya. Karena apa? Karena saya malas kalau ada orang tuh Dunning-Kruger syndrome. Cuman belajar dari Baru Google, tahu. baru langsung debat. Tapi kalau debatnya enak, Dok saya ingin memastikan dari hal yang saya baca infonya seperti ini benar atau salah? Nah, kan enak, jelasinnya enak. Oke. Kalau dia datang bawa ibunya atau bapaknya, nah ibu atau bapaknya yang kayak, enggak gini. Itu pernah juga? Oh sering, Oh. terutama kalau tekanan darah. Aha. Jadi ketika ada orang tensinya tinggi berobat ke puskesmas, itu malah saya juga ikutan tinggi tensinya. Karena? Debat. Jadi datang tuh rata-rata tensinya 180/100. Oke. Kalau di banget daerah tuh. desa ya. Tapi dia masih bisa aktivitas normal. Kalau orang kota 180/100 sudah keliengan kepala. Dia datang tuh, yang kakung atau yang putri biasa datang dalam keadaan, oh mas. Puskesmas Turi aku ingat. Aku tanya tensi, berapa tensi? 180. Apa Pak? Pripun Pak yang dirasakan Pak? Nggak ada tuh. Oh, Bapak bukannya udah sering kesini pakai BPJS, udah obatnya diminum. Tapi kalau udah nggak enak, ya nggak saya minum. Oh gitu. Kalau udah enak maksudnya? Nggak diminum. Oh, Tak omongin, nggih nuwun sewu nggih Pak. Mulai minggu depan gak usah datang. Loh kenapa? Beli batu nisan. Berani. Saya beda sama dokter Gia. Kalau saya lebih senengnya langsung gas. Besoknya rajin. Saya minum obat dok. Sip. Wah, gitu. Jadi ternyata banyak pasien itu lebih sering langsung disengai daripada di maintain kayak enggak. Oh iya. Tengas. Terus langsung, kenapa saya bilang batu nisan? Karena jenengan ini kalau minum obat dihabiskan. Jangan karena sekarang enak nggak dihabisin. Nah kalau kayak gitu terus ini selang. Melebar kecil. Selangnya pecah Pak. Otakmu gue sing pecah. Bapak-bapak tak gitu. Nggak peduli saya. Ada yang kutuan anak kecil di pondok. Di Puskesmas Turi itu sekitar ada pondok. Datang ber-12.
12 anak kecil nih. 12 anak kecil Oke. naik BMX yang nggak ada remnya ke depan puskesmas. Itu aku inget banget, aku sama perawat namanya Satya, sekarang udah jadi top. Oke. Datang ber-12. Rame-rame. 12 orang. Datang tuh puskesmas. Jamur kepala. Dibuka peci jamuran. Karo gatel di selakangan. Fix. Skabies. Kalau di situ aku tahu diri. Duit rawe. Boten ya mas. Nggak punya uang nggak? Nggak punya mas. Gurus plewu. Cuma 10.000. Oke. Ya udah, kalau cuma 10.000 gini tanya dulu sama puskesmas piye. Ya terserah dokter pripun lah. Ya wes lah, akhirnya kasih obat. Lah terus Lebih gampang nasihatin anak kecil. duitnya kan nggak ada. Ya akhirnya yang kalau kita kan nggak boleh dokter nggak boleh bayarin. Jadi aku ngasih duit ke Satya yang bayarin. Oh, lewat perawat. Ya karena bersepuluh kan nggak enak kan. Terus aku bilangin anak pondokmu, orang pondokmu suruh kesini, kasurnya dibersihkan. Itu nanti satu gedung sakit semua. Iya pak, siap. Jadi di puskesmas Turi itu pasiennya lucu-lucu. Wah, itu Saya kebalikannya dokter Gia, kalau beliau kan wah pasiennya dramatis, keren-keren itu kan. Saya tuh unik-unik, tapi unik-uniknya itu anti mainstream. Pernah nggak dapat pasien ibu-ibu kena batu di atas. Jadi dia tambang batu. Tambang batu. Datang dalam keadaan batunya nancep. Masih nancep. Piye. Tapi di IGD nggak mau. Wah, itu pasti nggak bisa pakai hair tonic tuh. Iya, karena ada batunya. Jadi kalau pakai Bonvi batunya di gerinda gitu mas. Memang. Itu aku inget banget aku sama. Tunggu, bentar. Batu nancep di kepala. Batu, jadi dia itu masuk ke kepala. Iya, jadi di puskesmas di sekitar Puturi itu kan adalah lerengnya Merapi dan banyak petani tambang batu di sana. Gak tahu legal apa ilegal gak tahu. Dia datang dalam keadaan tuh batu nancep di sini. Batu masuk ke kepala dia dong. Nancep tuh artinya ada yang masuk ke kepala kita udah tahu nih urgent, harus dirujuk. Pasti. Orangnya nggak punya KTP, ragilem dirujuk. Pusing gak itu kita? Kita tuh dilematis, ini harus dirujuk. Dia nggak mau dirujuk. Keluarganya pun nggak tahu dia kerja di situ. Kondisinya apa? Dia jalan pusing. kaki. Jalan kaki. Dengan darah. Iya, itu hebat banget. Aku pas sampai sekarang masih bingung. Kok bisa ya ada orang jalan dengan batu nancep di kepala. Tapi nggak gede, batunya tuh kayak tegel gitu, kayak segitiga tapi nancep. Tapi nancep anyway sih. Lucu nih pas kita deg-degan. Perawatnya berempat nih diskusi. Aku sama kepala puskesmasnya ada. Namanya sekarang jadi dokter Pinky. Ki piye dok? Ya dirujuk aja. Waduh, ragelem nggak mau dirujuk intinya. Terus dia nggak mau pulang kalau nggak diangkat. Oke. Ya udah, di insting aja, feeling aja, udah ya udah. Apa? Dicabut sendiri? Ya kalau tak cabut bisa moncot-moncot. Ternyata itu tidak sampai ke dalam, cuma ke kulitnya aja. Berarti nggak nembus tengkorak? Nggak nembus. Alhamdulillah toh. Harusnya kan di CT scan, tapi dia nggak ada duit buat CT scan. Nah kadang dilemanya kayak gitu kalau di lapangan itu. Dia nggak ada duit di scan, nggak ada orang desa, nggak ada KTP, keluarganya nggak tahu dan dia nggak mau. Akhirnya ya udah kita nggak akan mulangi orang dalam keadaan ada batu. Ya udah, aku saat itu ngambil keputusan agak gila. Ya udah kita itu gambling dong. Gambling. Anda gambling kan? Gambling. Kalau misalkan gagal ya aku yang tanggung jawab. Ya untungnya saat itu didukung sama sejawatku yang lain tuh berdua, aku sama Satya, karena dia jago banget dijahit. Angkat, oh ternyata cuma sampai kulit dijahit. Terus kita pulang, dia pulang. Matur nuwun nggih, duitnya cuma 12.000. Wow. Terus habis itu aku bilang, kalau ada berita lelayu sekitar sini, kita kayak pasien kita. Lelayu tuh? Meninggal. Oh, meninggal. Berita meninggal. Tiap hari aku jaga, kok gak ada berita meninggal ya? Hidup nih orangnya. Beneran lu. Hidup nih kayak orang. Emang apa risikonya kok bisa meninggal kan? Infeksi toh. Oh. Dia gak mau soalnya dibawa kemana-mana. Kadang di desa kayak gitu bener-bener gak mau ke rumah sakit. Maunya, wes dicabut aja, yang penting aktif. 2 minggu kemudian, namanya mukjizat ya. 2 minggu kemudian si ibu ini datang dong. Matur nuwun nggih, sembuh. Pas tak demek-demek, ya sembuh sih. Sangar ya. Sangar kita. Mas Sangar, MC main karakter. Saat itu tapi ditegur. Itu nggak bisa dilakuin sembarangan. Nggak boleh ya? Nggak boleh karena takutnya masuk. Dan itu gambling. Ini kalau diambil masuk, moncrot mati di tempat. Ternyata yang pas kita ambil cuma sampai ini perbatasan tengkorak, ini kulitnya yang sobek. Jadi nggak sampai tengkoraknya pecah. Pernah nggak pas zaman-zaman awal-awal dulu pernah melakukan kesalahan? Ketika mendiagnosa, ketika melakukan tindakan? Alhamdulillah kalau kesalahan saya tuh kan kumulat ya. Bangga saya. Iya. Itu bisa ditanya. Aku tuh malah straight. Tidak pernah.
Wah. Kesalahanku tuh pas koas. Kalau pas praktek gak pernah. Oh, karena koas tempatnya belajar. Ya. Kesalahanku tuh cenderung technically disipliner. Telat. Bukan. Apa? Ini chaos. Pas aku internship di GDRS UGM, yang jaga berempat. Aku, Dr. Rossi, Dr. Fitri. Aku ingat semua sekarang mereka ada spesialis kecuali Dr. Fitri. Dia abadi kepala IGD. Oke. Itu kan jaga malam. Ruang jaga. Aku, izin ya. Aku tuh pengen ngantuk, Pak. Ngantuk, pengen tidur banget ini. Oke. Belum tidur. Wah, ngantuk banget. Gimana nih caranya? Ini aku paling muda. Oke. Ini seniorku semua. Dok, izin mau ngambil buku. Tak kunci dari dalam ruang jaga. Padahal mau tidur kan, maksudnya gitu kan? Ya, aku Oke. mau ngambil ke ruang jaga, tak kunci. Oke. Datang pasien banyak. Tirta mana? Bertiga, pasiennya 9. Pagi-pagi, seger kali. Matamu seger. Oh, pasien banyak ya? Oke, saya bantu. Jam jaga saya selesai. Dipanggil itu. Dipanggil. Jadi kalau Yang gitu-gitu ya. kesalahanku indisipliner. Sering tidur saat jaga. Karena saya pernah ngelihat foto-foto ini, ada yang ngumpulin pakai hashtag koas tidur. Saya dokter tidur, bukan lagi koas. Wow. Itu Iya. indisipliner. Jadi di situ kenangan di rumah sakit UGM itu adalah aku tuh diagnosanya tepat, tapi sering tidur. Oh, tapi kalau trauma ada, aku trauma sama bayi. Karena pada waktu koas, aku melihat sendiri bayi sehat, panas tinggi, kejang, meninggal. Bintangku tuh 17. Jadi aku selama dari koas sampai jadi dokter, sebelum aku nggak jarang praktek, itu 17 kali pasien yang kutemui itu wafat. Oh wow. Jadi aku melihat sendiri gitu. Cuman kalau aku yang masih ingat kenangan terbaikku itu adalah pada waktu aku di ICU di RSUGM. Karena aku RJP hidup orangnya. Itu skill. Itu makanya sampai sekarang beberapa seniorku dokter jantung nganggap instingmu bagus, kenapa nggak diterusin ke JP? Aku bilang passionnya masih di sport. Kayaknya kalau saya jadi dokter ya, kematian pertama yang dilihat itu kayaknya akan bikin gue berhenti deh. Oh, enggak. Seru. Karena kamu akan berusaha untuk menyelamatkan supaya nggak kejadian lagi. Tapi Kematian pertama yang ku lihat ya, iya itu tekanan mental itu gak sih? kematian ibu dan anak. Oh my god. Itu koas. Baru aku stase pertama, Opjin itu. Oh ya, what happened itu? HB-nya 0. Jadi dia datang dalam keadaan perdarahan hebat di uterus. Itu yang ngurus dokter Opjinku. Saat itu kita harus intake cairan karena dia udah ada gejala shock hemorrhage dan hipovolemic. Ternyata ya sama ada orang melahirkannya nggak di rumah sakit lah. Dengan cara yang salah lah. Dengan cara yang salah melahirkan. Datang-datang tuh ternyata uterusnya ruptur. Robek. Perdarahannya hebat. Dan itu pertama kali aku melihat, karena itu koas ya. Aku melihat cek lab HB itu 0. Nyaris 0, jadi 2 apa 3. HB manusia itu 9 sampai 12. Dia HB-nya 2. Wah, itu putih semua, badannya putih semua. Anaknya selamat, ibunya enggak. Nah itu titik pertama aku melihat yang deliver bad news tuh aku sama dokter. Suaminya nunggu di luar. Wah itu titik tekanan paling kuat adalah kamu harus menyampaikan fakta bahwa istrimu nggak selamat lagi. Jadi saat itu aku ngomong kamu harus nyari transfusi darah. Susahnya darah itu susah istrinya. Tipenya ya Mas? AB negatif. Oke. Susah. Terus saat itu kita harus delivering bad news kan. Delivering bad news ya. Yang ternyata adalah ya aku bilang bahwa ini kemungkinannya kecil ya Mas. Nah, aku yang jawab jujur. Yang satunya nggak berani. Dah aku yang ngomong. Aku terbiasa soal tekanan. Ya udah. Sorry Mas, saya dokter muda. Saya dokter muda. Saya dokter Tirta. Atas izin dari dokter X SPOG, saya menyampaikan bahwa kemungkinan besar kecil istri Anda untuk hidup karena perdarahan yang sangat hebat. HB-nya segini. Monggo kalau mau masuk. Pamitan. Untuk menemani di akhirnya. Ya, di depan. Udah meninggal. Wafat. Wow. Itu kematian pertama tapi bayinya selamat. Nah, pada pamitannya terakhir sampai wafat sampai megang bayi itu semua nggak kuat. Wah, aku kuat di situ lihat. Itu nggak bisa gue nggak bisa. Kuat aku lihat. Dari situ aku menganggap bahwa orang ini masih dikasih takdir. Oh ternyata orangnya sehat. Jadi dia tuh sehat, bla bla bla. Tapi dalam keadaannya dia tuh melahirkannya sehat. Anak pertama dinanti 3 tahun. Jadi pas lihat, wah itu pas lihat. Dan suaminya itu nggak nangis yang gimana. Diem. Bener-bener diem coy. Terus pas kita mau menghibur tuh dia nggak mau diajak ngomong. Wah itu udah titik pertama kali aku ngelihat kematian yang wah nih kematian ibu dan anak itu sangat serem. Dan itu kematian pertama yang Anda saksikan. Saksikan. Menjadi dokter. Berarti dokter. Kalau kematian ke bayi itu ke-7.
Jadi dia bayinya tuh gempal, sehat. Karena aku koas. Ini yang tadi yang panas tinggi. Iya, panas. Itu titik aku trauma banget sama anak kecil. Kalau ketemu anak kecil panas. Aku sampai edukasi itu kan sering. Bahwa kalau ketemu bayi demam tuh jangan pernah diremehin. Karena bayi itu reaksinya cuma nangis. Loh katanya ada dokter yang bilang kalau misalnya belum 40 nggak apa-apa, nggak usah dibawa ke rumah sakit. Aku trauma di situ. Aku termasuk yang pokoknya demam itu setiap orang tua harus punya termometer. Titiknya saat itu adalah dia datang itu bayi gempal sehat, ketawa-ketawa. Demamnya tuh naik terus di angka 40. Kejang, Mbak. Masuklah sesuai protokol obat-obatan sesuai dengan SPA dan masih lewat. Itu kenapa tuh? Karena kejangnya terlalu lama. Berarti itu demam biasa aja, bukan DBD. Nggak tahu penyebabnya apa, dia demam day kedua, ketiga, baru dicek obatnya apa, ternyata demamnya itu 40 terus. Ke 40, protokol paracetamol udah masuk, ternyata tetap seizur kejang. Dan pas lihat aku kejang sampai akhir itu, aku sama koas lain 3 orang. 3 koas, 2 residen, 2 spesialis, 1 spesialis berjuang di situ, wafat. Jadi dari dia sehat sampai wafat. Nah, kenapa aku trauma? Kan kita wafat. Artinya kan sebagai dokter kita ngerasa kayak bersalah banget. Orang tuanya datang, ngucapin salam, terima kasih sudah menemani anak saya sampai detik terakhir. Wah, itu aku 2 hari coy, gak bisa tidur. Jadi semuanya disalamin, makasih ya Pak Dokter sudah menemani anak saya bermain selama 2 hari terakhir. Setidaknya anak saya punya kenangan indah. Wah, diem kamu. Damn, piye iki? Itu 2 hari 2 malam aku tidak bisa tidur. Karena itu terengyang-yang. Wajahnya sampai sekarang masih gempal berarti 4,6 kilo. Kelahiran setengah tahun masih 6 kilo. Gede badannya. Dari situ akhirnya aku berkomit bahwa setiap orang tua itu kalau punya anak demam jangan pernah diremehin. Punyalah termometer. Karena apa? Kita nggak tahu worst case-nya kayak apa. Ada yang bisa jadi seperti itu. Nah kalau yang penyakit rambut banyak. Ditarik rontok semua. Kalau itu pas aku ketemu DVE. Karena aku kan ada klinik DVE. Nah itu banyak kasusnya. Di sini tarik. Nah kenapa aku tato tuh sampai dihilangin? Itu karena ngilangin tato perjuangan. Ternyata tato ini aku sadarnya gara-gara pakai Garmin. Gak kedetek HR-nya. Gak kedetek coy heart rate-nya. Gara-gara kena tinta. Ya terus aku tanya sama Garminnya. Kok bisa gak kedetek? Ganti Coros. Sama gak kedetek. Ternyata tintanya itu ke dalam. Terus akhirnya aku tanya sama DVE, wah berarti tintanya terlalu bagus. Memang bagus banget tintanya. Terus untuk ngilangin susah, harus di laser berkali-kali. Ternyata dia pun bilang dermatologis, kalau ngilangin laser ini, pakai laser, kalau kamu ada keloid, gak bisa diterusin. Karena nanti jadi keloid lagi? Iya, harus pelan-pelan. 9 kali baru hilang segini. Anda punya keloid? Ada bakat di sini, beberapa di sini. Tapi gak banyak, bakatnya dikit lah. Tapi belum cek tes genetiknya. Tapi yang di sini hilang dikit. Dari situ aku berpikir natonya cuma 7 jam. Ngilanginnya berbulan-bulan. Jadi buat kalian yang mau tato dipikir berkali-kali. Oke, nah karena tato kan juga bagian dari fashionnya Dokter Tirta dulu, ya kan? Ya sekarang tak tutup terus. Oke, dari tadi seru banget ngobrolnya. Ini buat teman-teman yang di rumah bisa coba pakai Bonvi Hair Care karena rambut itu investasi buat cowok-cowok juga. Dokter Tirta mungkin ngalamin kali ya ngerawat rambut. Gara-gara rambut bagus, foto saya dipajang di baliho sama MRT. Oke, nah ini kan kita udah melihat gaya-gaya berpakaian Dokter Tirta yang lain kan. Ya. Kita ada satu nih yang saya paling suka nih dari Dokter Tirta. Mudah-mudahan kita bisa lihat lagi ini tuh gaya yang paling keren dari Dokter Tirta. Ini keren banget tuh, mukanya juga kayak main karakter banget. Topinya pas gitu. Ini Ini saya kalah PES lawan saya klarifikasi. terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa. Kapan-kapan. Dadah. Jangan dikat.